Bab 414. Siapa yang tidak kenal padamu? Alex Sekalu, dewa dari para dewa. Dewa generasi baru yang telah dipuji oleh dunia, bela diri sebagai dewa terhebat setelah Raja Tianxia mati dibunuh oleh Louis dengan satu serangan. Pedang menembus dada Alex. Pedang Dewa Roh Kaisar yang bukan miliknya pun kembali ke tangan Louis. Apa ratusan alam dewa sangat hebat? Louis melihat sekeliling. Pedang Dewa Roh Kaisar menembus ke tanah. Dengan puncak Tianxia sebagai pusat, energi pedang pun menyebar. Seketika ratusan jembatan pelangi yang dibuat untuk menuju ke puncak Tianxia oleh ratusan praktisi alam dewa pun hancur karena getaran. Krak, krak, krak. Ratusan praktisi alam dewa yang menginjak di atas jembatan pelangi dan berniat untuk mendaki ke puncak Tianxia. Saat ini jembatan itu seperti layang-layang yang talinya putus. Sehingga para praktisi yang berdiri di sana terguncang dan akhirnya jatuh. Kemudian, mereka memuntahkan darah. Jembatan pelangi ini dibangun dengan kekuatan internal mereka. Sekarang jembatan itu hancur karena getaran kekuatan pedang. Jadi, mereka pasti akan terkena serangan balik sehingga mereka memuntahkan darah. Hal yang aneh adalah darah yang dimuntahkan mereka tidak jatuh mengikuti tubuh mereka, melainkan diisap oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat dan terbang berputar di depan Louis. Louis mengambil satu tetes darah, lalu menggunakan jimat untuk menguncinya. Kelak hidup atau mati 100 praktisi alam dewa ini ditentukan oleh dirinya. Louis tidak pernah memiliki ide untuk mendominasi dunia bela diri. Waktu itu, Pak Tao mengirimnya ke medan perang di perbatasan hanya untuk mengasah ambisinya. Dia juga tidak menyangka kelak dirinya akan menjadi kaisar dewa Louis yang dipuja banyak orang. Juga tidak menyangka praktisi dunia akan menganggapnya sebagai dewa kejam. Tapi, karena sudah mencapai tahap ini, dia hanya bisa galak sampai akhir. Lalu, menyimpan kekuatan ini. Liga Pembunuh Dewa hampir menguasai 90% organisasi seni bela diri di dunia. Ratusan praktisi alam dewa ini datang dari berbagai negara. Tapi tidak menyangka akhirnya malah membuat Louis mengalahkan mereka. Mengendalikan mereka sama saja mengendalikan 90% organisasi praktisi di dunia. Sedangkan kekuatan ini akhirnya menjadi milik istana Tianxia. Dia secara tidak sengaja menguasai dunia seni bela diri. Louis juga merasa tak berdaya. Siapa suruh kemampuannya sangat hebat. Dia mau merendahkan diri pun susah. Benar-benar menjengkelkan. Sungguh menjengkelkan. Ingin menjadi orang tak berguna pun susah. Louis memuji dirinya sendiri. Sayangnya tidak ada penonton. Karena semua orang belum bereaksi dari kejadian tadi. Mereka masih tercengang. Apa Alex, si dewa dari para dewa yang hebat, mati begitu saja? Apa ratusan praktisi alam dewa kalah begitu saja? Apa pemuda yang menginjak hancur patung Raja Tianxia adalah Raja Tianxia? Semua orang seperti kehilangan roh. Mereka terdiam sangat lama sampai terdengar suara sorak yang keras. Yang mulia Kaisar Dewa sungguh hebat. Yang mulia Kaisar Dewa sungguh hebat. Yang mulia Kaisar Dewa sungguh hebat. 2 menit lalu, para praktisi negara Long masih memarahi Louis. Bahkan memarahi semua leluhur Louis. Saat ini, mereka malah berteriak, "Yang mulia Kaisar Dewa sungguh hebat," dengan antusias dan mata berkaca-kaca. Sorakan keras itu berlanjut sangat lama. Bahkan memicu kelongsoran salju. Tapi, itu tidak memengaruhi kegembiraan mereka. Yang mulia Kaisar Dewa tidak mati. Yang mulia Kaisar Dewa adalah dewa abadi. Kepercayaan negara Long tidak pernah hilang. Dia selalu ada di sana. Sejak awal peperangan menggantikan dewa baru menjadi pusat perhatian berbagai negara.
Jadi, bukan hanya puncak Tianxia, bahkan dalam negara Long juga heboh. Mereka sudah sedih sangat lama. Mereka semua mengira Yang Mulia Kaisar Dewa sudah meninggal. Mereka juga tidak menyangka kalau Yang Mulia Kaisar Dewa akan dengan cara seperti ini kembali. Kali ini, Kaisar Dewa Louis tidak mengenakan topeng naganya, melainkan menggunakan wajah aslinya berdiri di depan semua orang. Jadi, nama Louis ini menjadi berita heboh di negara Long. Bisa dibilang Liga Seni Bela Diri di ibu kota menjadi heboh. Ternyata praktisi bajingan yang mereka kira adalah Kaisar Dewa Louis. Keluarga Long pun tercengang. Ternyata mereka tidak memegang erat kesempatan itu. Kerugian kali ini lebih parah daripada bayangan mereka. Keluarga Jiang dan keluarga Qi dari kota Jinling pun terguncang. Saat itu, mereka melihat Louis dengan mudah mengalahkan aliansi bela diri Donghai. Jadi mengira status Louis ada hubungannya dengan orang hebat di aliansi bela diri pusat ibu kota. Tak disangka, Louis sudah lama menjadi dewa di negara Long. Keluarga Ye dari provinsi Jiangnan, Ye Xianglong serta istrinya tidak bisa menenangkan diri. Wanita cantik dan menawan yang bernama Jiang Lan antusias sampai matanya berkaca-kaca. Semuanya, saat ini, orang yang pernah berhubungan dengan Louis pun menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka benar-benar tidak menyangka pelindung terhebat di negara Long berada di samping mereka. Sedangkan 7 kakak cantik Louis penuh dengan rasa bangga. Lihat, itu adalah pria yang mereka pedulikan. Dia adalah pahlawan sejati negara Long. Rasa percaya diri, tenang serta bahagia ini sangat penuh sampai meluap. Bahkan tak bisa dihentikan. Antusias sampai tertawa terbahak-bahak. Saat ini, di puncak Tianxia, praktisi negara Long yang bersorak senang juga merasa bingung. Kenapa Yang Mulia Kaisar Dewa menghancurkan patungnya sendiri? Bingung. Tapi, tidak ada yang berani tanya. Mau apa yang dilakukan Yang Mulia Kaisar Dewa? Pasti adalah hal yang benar. Masuk akal. Bahkan tidak bisa diragukan. Tapi, Louis seperti tahu apa yang dipikirkan mereka. Jadi, dia menjelaskan dengan senyum. Martabat dan kepercayaan tidak pernah dipertahankan dengan barang, melainkan percaya di dalam hati. Selama dalam hati mempercayai keberadaannya, ia tidak akan pernah dihancurkan oleh orang. Semua orang baru mengerti. Ternyata ini kebenaran yang ingin diberitahu Yang Mulia Kaisar Dewa kepada mereka. Tidak apa-apa patung itu hancur. Karena kepercayaan di dalam hati mereka tidak akan pernah runtuh. Pada saat mereka mengerti, seketika semua orang yang hadir merasa ini seperti mimpi. Ternyata Kaisar Dewa Louis yang tidak mengenakan topeng naga memiliki senyuman yang lembut. Hal ini membuat mereka lebih suka padanya. Fernando terdiam di tempat sangat lama. Lalu dia teringat apa yang dia katakan sebelumnya pada Louis. Saat ini, dia benar-benar malu sampai ingin kabur dari tempat ini. Bisa-bisanya dia bilang pada Kaisar Dewa Louis, "Aku mengakui kalau kamu sangat hebat." Saat itu, dari mana dia punya nyali mengatakan kata-kata seperti ini? Fernando makin pikir makin malu. Apalagi saat melihat senyuman di wajah Louis. Dia merasa Louis sedang mentertawainya. Tapi itu olok-olok yang baik hati. Hal ini membuat dia merasa malu hingga wajah memerah. Bersambung.